Gereja Katolik itu satu dan bersatu di dunia dan di akhirat. Lah Romo itu kok aneh-aneh, kok ada gereja Katolik di akhirat toh Romo? Waduh, jangan gaptek ya saudara-saudaraku. Jadi gereja Katolik itu mengenal 3 macam gereja berdasarkan tempat, sifat, dan karakteristiknya. Yang pertama adalah gereja yang jaya. Yang kedua adalah gereja yang menderita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah gereja yang bersiarah atau sering juga disebut sebagai gereja militan. Nah, apa sih ketiga jenis gereja ini? Mari kita lihat. Gereja yang jaya adalah umat beriman yang telah berada di surga. Mereka sudah berbahagia bersama dengan Allah, bersama dengan para malaikat, bersama dengan para kudus, bersama dengan Bunda Maria. Nah, mereka tidak membutuhkan lagi doa-doa kita, tetapi justru doa-doa kita disatukan dengan doa-doa mereka di surga. Itu gereja jaya. Kemudian yang berikutnya adalah gereja yang menderita, yaitu adalah umat beriman yang berada di api penyucian. Mereka sudah memiliki jaminan surga, tetapi masih dimurnikan di api penyucian. Mereka menderita ya di sana. Nah, penderitaan ini karena apa? Karena mereka itu merindukan surga, tetapi belum bisa masuk ke sana. Bayangkan ya, sudah ada gregetnya tapi belum bisa ke sana. Baik, mereka yang berada di api penyucian inilah yang membutuhkan doa-doa kita yang masih hidup di dunia. Itu berarti bukan hanya doa-doa yang kita ucapkan saja, tetapi juga pertobatan kita. Itu yang diminta oleh Tuhan, dan itulah yang disukai oleh Tuhan. Dan Dia pun Maha Rahim bagi kita yang masih di dunia dan juga mereka yang ada di dalam api penyucian. Ada satu pertanyaan saudara-saudaraku, sampai kapan Romo kita berdoa bagi mereka yang ada di api penyucian? Dan bagaimana kita bisa tahu kalau jiwa yang kita doakan itu sudah masuk surga? Saudara-saudaraku yang terkasih, sebenarnya kita itu tidak perlu untuk mengetahuinya. Karena apa? Karena tadi yang diminta adalah doa dan pertobatan kita. Apakah itu mengenal waktu? Tidak kan? Tetapi kita harus terus-menerus memperbarui diri sampai kita dipanggil kembali menghadap Tuhan. Walaupun begitu saudara-saudaraku, ketika jiwa yang kita doakan telah masuk surga, tentu saja doa-doa dan pertobatan kita itu berguna untuk jiwa-jiwa yang lain yang masih berada dalam api penyucian. Kalau kita menyelenggarakan misa kudus di sana, selalu di dalam misa itu kita mendoakan jiwa-jiwa umat beriman yang telah meninggal. Itu luar biasanya. Jadi bahagia ya kita sebagai orang Katolik, setiap misa kudus selalu kita didoakan. Itu suatu kepastian, kita pasti didoakan. Dan itu untuk semua umat beriman Katolik yang masih menderita dalam api penyucian. Baik, kemudian yang berikutnya adalah gereja yang bersiarah dan yang sedang berjuang ini. Itu adalah kita semua. Kita semua yang masih berada di dalam dunia ini, kita masih berjuang dengan segala kesulitan-kesulitan dunia ini. Kita masih membutuhkan teladan dari para kudus. Dan luar biasanya kita punya Bunda Maria yang senantiasa mendoakan kita anak-anak Tuhan. Nah, tadi ada 3 kan? Gereja jaya, gereja yang menderita, gereja yang bersiarah atau gereja militan yang masih berjuang ini. Nah, kita tidak punya gereja di neraka. Tidak ada gereja Katolik di neraka, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena itu diperuntukkan bagi mereka yang menolak Tuhan Yesus, mereka yang menghujat roh. Ya, jadi berbahagialah kita yang bersatu dalam gereja Katolik. Amin.